Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat malam dan selamat bertemu kembali di dalam ibadah kita saat ini, yang mana ibadah kita hari ini tetap kita lakukan di rumah kita masing-masing. Namun kita tetap semangat dan kita tetap setia memuji dan memuliakan nama Tuhan. Untuk itu Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita awali ibadah kita saat ini dengan kita datang kepada Tuhan, mohon bimbingan Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur kepadamu ya Allah, di mana karyamu yang begitu indah senantiasa Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Tuhan, saat ini kami datang kepadamu yang tentunya dengan penuh pengucapan syukur, di mana sampai detik ini kami masih bisa bertemu dengan saudara-saudara kekasih kami yang seiman, untuk bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini kami juga senantiasa teringat akan pemeliharaan-Mu sedari kami membuka mata, bangun tidur, hingga sampai detik ini Tuhan. Kami masih Engkau beri kesehatan, Engkau masih memberikan kepada kami kekuatan, sehingga saat ini kami bisa mengadakan persekutuan yang indah bersama dengan saudara-saudara kekasih kami dalam keadaan selamat. Tuhan Yesus, kami mau serahkan ibadah kami malam hari ini, awal, pertengahan, hingga akhirnya, hanya ke dalam tangan kasih kuasa-Mu saja. Hanya di dalam Kristus Yesus kami senantiasa mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan memuji nama Tuhan memakai kidung KK nomor 4. Kita pujikan bait 1 dan 2. Tore sami anga bekti. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan menerima firman Tuhan, yang mana firman Tuhan saat ini akan dibawakan oleh Bapak Isngariati
Dan sebelum kita menerima dan membaca firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita datang kepada Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Maha besar Engkau Allah yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia. Tuhan, saat ini kembali kami datang kepadamu dengan penuh pengucapan syukur, di mana sampai detik ini tak henti-hentinya Tuhan Engkau senantiasa mencurahkan firman-Mu buat kehidupan kami. Namun sebelumnya Tuhan, kami menyadari bahwa di hari-hari yang telah kami lewati, banyak sekali dosa dan pelanggaran yang sudah kami lakukan. Tuhan, sebenarnya kami tidak layak untuk menerima firman-Mu. Namun Tuhan, kami percaya bahwa Engkau akan senantiasa mengasihi dan mengampuni kami, sehingga kami percaya bahwa saat ini Engkau layakkan kami untuk bisa menerima firman-Mu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Tuhan, hari ini firman akan disampaikan oleh Bapak Isngariati. Biarlah Engkau sendiri yang menguasai mulut lidahnya, sehingga apa yang difirmankan nanti benar-benar seturut dengan kehendak-Mu. Dan kami yang akan menerima firman-Mu hari ini Tuhan, kiranya Engkau kuasai dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga hati kami Engkau terangi, dan kami bisa menerima firman-Mu dengan baik, sehingga kami bisa menjadikan firman-Mu sebagai pedoman di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, berfirman-Lah, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Di dalam kasih-Mu Tuhan Yesus, kami senantiasa mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita sambut firman Tuhan dengan kita memuji nama Tuhan memakai kidung jemaat nomor 59. Kita pujikan bait pertama dan kedua. Bersabdalah Tuhan. Selamat malam Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada saat ini kami akan membaca firman Tuhan yang diambil dari 1 Petrus pasal 1 ayat 13 sampai 25. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus,
yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepadamu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan pada malam hari ini yang saya beri judul mengamalkan kasih persaudaraan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, bulan Agustus menjadi bulan yang istimewa bagi bangsa kita, Indonesia ini, karena di bulan Agustus inilah 75 tahun yang lalu bangsa kita merdeka dari penjajahan. Sehingga bulan Agustus selalu membawa semangat kesadaran bahwa kita semua, seluruh warga negara Indonesia adalah saudara dalam kemerdekaan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh menarik Bapak, Ibu, dan saudara-saudari untuk kita perhatikan dalam bacaan kita, khususnya nas kita, bahwa orang yang telah disucikan oleh ketaatan kepada kebenaran itu harus mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan, artinya orang yang disucikan di sini bukan menjauhkan diri dari kehidupan orang lain atau masyarakat. Disucikan di sini berarti bahwa orang percaya telah ditebus darah Yesus dari cara hidup yang sia-sia, karena hanya tertuju pada pemuasan hasrat diri sendiri. Hidupnya menjadi tidak bermakna bagi orang lain. Orang beriman yang telah disucikan artinya telah ditebus, dipanggil hidupnya untuk menjadi bermakna bagi sesama. Dengan disucikan oleh darah Yesus, orang beriman tidak hanya diperbarui akal dan hatinya, tetapi juga kemampuan mewujudkan dalam sikap dan perilaku yang nyata. Sehingga penyucian itu tidak hanya berhenti pada diri sendiri dan menjadi sia-sia bagi orang lain. Yang merasa telah disucikan oleh darah Yesus Kristus, tetapi dalam praktek hidup masih menindas dan merusak hubungan dengan sesama, menunjukkan bahwa penyucian itu tidak memiliki makna apa-apa di dalam hidupnya. Ia hanya berhenti pada penyucian secara ritual atau ibadah belaka. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan,
orang yang telah disucikan oleh darah Kristus harus disertai dengan mengamalkan persaudaraan yang tulus, ikhlas, baik dengan sesama jemaat maupun orang lain. Jelas bahwa orang yang telah disucikan itu dipanggil untuk membuka diri dengan orang lain, bahwa panggilan itu harus dengan sikap yang tulus, ikhlas, bukan paksaan. Karena sesuatu yang dipaksa sulit untuk bertahan lama. Persaudaraan tidak bisa dilakukan atas dasar paksaan, tetapi harus ada dasar kasih ketulusan. Dengan dasar tersebut, maka hidup orang beriman akan mampu berdialog dan bekerja sama dengan orang lain. Dan tentunya semua dilakukan agar tercipta hubungan yang penuh persaudaraan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, semoga masih dalam suasana bulan pembangunan GKJW ini, kita dimampukan untuk membuka diri, memperjuangkan hidup kasih persaudaraan dengan sesama kita, sehingga melalui GKJW orang lain dapat merasakan cinta kasih Tuhan yang nyata. Tuhan memberkati. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan bersama-sama menghaturkan persembahan, yang mana persembahan kita kali ini diiringi dengan memuji nama Tuhan memakai kidung PKJ nomor 146. Kita pujikan bait 1 dan 3. Bawa persembahanmu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini tiba saatnya kita akan menaikkan syafaat kita kepada Tuhan. Untuk itu mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, Bapa yang senantiasa kami puji dan kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan, saat ini kami kembali menghampiri tahta-Mu yang kudus. Tuhan, kami mengucap syukur
karena Engkau sudah pimpin kami di dalam kami melaksanakan ibadah pada malam hari ini. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur atas pimpinan-Mu. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya, tidak ada satu halangan apapun. Bahkan Tuhan, kami juga mengucap syukur atas firman-Mu yang senantiasa Engkau curahkan kepada kami. Di mana firman-Mu Tuhan kiranya senantiasa menguatkan iman percaya kami. Terima kasih Tuhan, saat ini kami beserta saudara-saudara kekasih kami, Tuhan, kami mau menaikkan syafaat-syafaat kami. Ya Allah, yang pertama kami berdoa untuk gereja-gereja-Mu yang sudah Engkau sebar di seluruh muka bumi ini Tuhan, khususnya yang ada di Jemaat Cangkring. Tuhan, pertumbuhan, perkembangan gereja kami sepenuhnya kami serahkan kepadamu. Biarlah Tuhan Yesus sendiri yang mengaturnya. Tuhan, kami juga berdoa para jemaat-Mu yang ada di GKJW Cangkring ini. Kiranya senantiasa Engkau berkati kesehatan, Engkau berkati pekerjaannya Tuhan. Lebih-lebih berkatilah kami di dalam kami hidup berjemaat. Biarlah kerukunan, kedamaian senantiasa dapat kami ciptakan bersama. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta David Prastiawan beserta Bapak Penatua Diaken yang sudah Engkau jadikan sebagai rekan kerja-Mu Tuhan. Kiranya senantiasa Engkau berkati kesehatan, kekuatan di dalam menjalankan pelayanannya, sehingga Bapak Pendeta, Bapak Penatua Diaken yang menjalankan tugas pelayanannya bisa dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan penuh dengan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, Engkau mengetahui keadaan bangsa kami. Sampai detik ini Tuhan, masa pandemi juga belum berakhir. Toh walaupun saat ini kami sudah memasuki new normal Tuhan, namun masih belum tersingkirkan virus corona dari Indonesia ini. Tuhan, kami hanya mampu memohon kepadamu, biarlah Engkau sendiri yang mengusir virus yang membahayakan ini Tuhan, sehingga kami sebagai rakyat Indonesia bisa merasakan kembali aman seperti dulu. Terlebih untuk Bapak Presiden sebagai pemimpin kami, Tuhan, kiranya Engkau senantiasa berpihak di dalam kehidupannya. Engkau berkati roh kebijaksanaan di dalam memimpin negara yang besar ini. Kiranya Bapak Presiden kami juga senantiasa Engkau berikan kesehatan sehingga bisa melaksanakan tugas-tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Demikian juga para pemimpin kami yang ada di bawah tingkat desa, Bapak Kepala Desa. Kiranya juga Engkau berkati kesehatan, Engkau berkati roh kebijaksanaan di dalam memimpin, sehingga semuanya bisa dilakukan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang masih duduk di bangku pendidikan. Tuhan, kiranya anak-anak kami ini senantiasa Engkau berkati kesehatan, Engkau berkati kemampuan, lebih-lebih Tuhan, berkati semangat di dalam belajarnya. Kiranya anak-anak kami tetap mengandalkan keberadaan Tuhan. Anak-anak kami tetap Engkau jadikan anak-anak yang setia, anak-anak yang senantiasa bersemangat untuk meraih cita-citanya. Dan kami percaya Tuhan, Engkau jadikan anak-anak kami sebagai generasi penerus kami yang bertanggung jawab.
Terima kasih Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk para orang tua kami yang sudah lanjut usia. Tuhan, Engkau mengetahui keberadaan para orang tua kami ini. Kiranya Engkau senantiasa hadir di tengah-tengah kehidupannya. Engkau senantiasa memberikan damai sejahtera, sehingga para orang tua kami ini di dalam menjalani masa tuanya tetap setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk persembahan yang sudah kami haturkan ini Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau akan senantiasa menguduskan persembahan kami. Kami tahu bahwa apa yang kami haturkan tidak sebanding dengan apa yang sudah Engkau berikan kepada kami. Namun kami percaya Engkau tetap memandang persembahan kami dengan ketulus ikhlasan kami. Tuhan, kiranya persembahan kami yang kecil ini bisa menambah kelebaran kerajaan-Mu di seluruh muka bumi ini. Lebih-lebih kiranya bermanfaat untuk sarana kemuliaan nama Tuhan di jemaat GKJW Cangkring. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Dan sebentar lagi Tuhan, kami mau mengakhiri ibadah ini. Dan kiranya Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati kehidupan kami. Hanya di dalam kasih-Mu Tuhan Yesus, kami senantiasa mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan menutup ibadah kita pada malam hari ini dengan kita memuji nama Tuhan memakai kidung jemaat nomor 249. Kita pujikan bait 1, Serikat Persaudaraan.